kalian suka ada di bawahnya ada seperti benang-benang ya. Ada rumbai benangnya. Nah ini Bu Putri bikin dari origami juga nih kawan murid. Setelah selesai, Bu Putri tempel origaminya, terus Bu Putri gunting-gunting lagi. Nih kayak gini. Nanti ini bisa kawan murid kasih tali, harus ditempel ya di dinding. Terus kalau kawan murid mau tambahkan pipe cleaner juga bisa. Ini di sini ada pipe cleaner. Tuh, ada pipe cleanernya. Jadinya kita coba buatnya lebih variatif. Biasanya kita cuma pakai origami aja yang bentuknya persegi panjang. Sekarang kita coba bikin bentuk-bentuk dari potongan origami yang beragam ya. Kawan murid bisa bikin bentuk bergelombang, bentuk segitiga, atau bentuk hati barangkali ya. Nah itu boleh. Kalau kawan murid sudah siap, kalau sudah siap, boleh silakan dimulai. Boleh dulu. Ya. Ya, Esal. Ini Esal udah punya kardusnya ini yang pakai benang. Udah punya belum? Jadi Esal potong kardus, atau kalau nggak ada kardus Esal bisa pakai udah ada. Oke, nah sekarang kita bikin potongan-potongan kertas origaminya dulu Esal. Iya. Esal boleh bikin potongan kertasnya itu boleh yang lurus-lurus ya, panjang-panjang seperti ini Esal. Iya. Ya, atau kalau Esal mau bikin potongannya bergelombang seperti ini juga boleh. Atau mau dibikin bentuk hati barangkali boleh. Kita coba ya. Kita coba bikin bentuk hati nih. Gimana sih Bu bikin hati? Aku udah bisa. Ini Esal bisa lihat kamera gambarnya Bu Putri di layarnya Esal. Kita sudah bikin itu. Nah ini origaminya sama Bu Putri dilipat dulu nih. Dilipat 2 kali. Biar potongannya langsung banyak dapatnya. Terus kalau mau kita bisa gambarin dulu. Nih gambarnya seperti ini ya. Kita mau bikin hati misalnya ya. Jadi harus ada yang garis lurusnya di bawahnya nih, biar nanti dia nggak lepas potongannya. Nah, digambar dulu seperti ini. Misalnya Esal mau bikin hati ya, atau kawan murid yang lain. Kita gambar dulu seperti ini. Terus kita gunting mengikuti sketsa polanya. Putri, Ya. ini nggak punya origami, mulai di broker shop. Oh gitu, ada kertas bekas yang lain nggak? Hati lurus, hati lurus, hati. Kalau lagi nggak bisa ikut buat nggak apa-apa. Ya mungkin cari dulu ya Bus. Ya. Kalau nggak ada origami sebenarnya bisa pakai kertas bekas ya. Misalnya ada bekas dari majalah, dari koran. Gimana caranya masukin Bu? Aduh. Yang penting bisa digunting-gunting nih sama kita. Nah ini Bu Putri lagi bikin bentuknya, polanya hati ya kawan murid ya. Kawan murid bisa coba bentuk pola yang lain, bisa binatang, bisa juga pohon misalnya ya. Tapi jangan lupa tetap harus ada persegi panjang di bagian bawah gambarnya. Persegi panjang ini agar dia tidak lepas. Biasanya kita bikin anyaman
dari kertas origami yang lurus-lurus, tapi kali ini kita coba variasikan. Kita pakai potongan kertasnya, origaminya, yang tidak beraturan nih bentuknya. Nih, Bu Putri sudah selesai mengguntingnya. Tapi dia masih udah selesai ya. Tapi ini masih harus kita gunting lagi bekas lipatannya. Yang pegang gunting, yang menggunting sendiri, hati-hati ya Kak. Bu Putri, Ya, saya pakai ini boleh nggak kali-kali? mana Bu Putri belum lihat. Ih, boleh sekali Gingga. Boleh banget, bisa banget itu. Bekas kemasan makanan kan? Iya. Iya, boleh banget. Caranya sama ketika kawan murid sedang menganyam pakai origami yang kertasnya lurus-lurus ya. Tadi nih Bu, Tapi ini kalau yang hari ini kita variasikan, ada berbagai macam bentuknya. Mau pakai yang lurus-lurus juga boleh banget ya kawan murid ya. Ini Bu Putri bikin yang lurus-lurus dulu ya, yang persegi panjang. Ini? Kawan murid ingat, jangan lupa challenge-nya harus ada pola warna. Berarti harus ada pola warna yang mengulang nih. Aku mau bikin. Biar potongannya lurus, jadi barusan Bu Putri lipat dulu kawan murid. Jadi ada bekas garis lurusnya untuk mengguntingnya, mengikuti garis lurus tersebut. Jadinya hasilnya nanti lebih lurus, nggak akan terlalu miring-miring. Nih, kawan murid boleh berbagai ukuran juga. Mau yang tebal-tebal seperti ini ya, atau potongannya mau dibikin lebih kecil, lebih tipis, tuh boleh banget nih yang tipis-tipis seperti ini. Mama bisa ini nggak? Aku mau yang cara ini dong. Bu, aku udah Warna bisa. kain tenun itu macam-macam kawan murid. Ada yang warnanya terang-terang, misalnya dia pakai warna merah, terus kuning, biru ya. Ada juga yang warnanya gelap. Ada yang pakai warna hitam putih, coklat. Dan semuanya dibuatnya itu sebenarnya kalau kain tenun ya, yang dibuat pakai tangan, dia dibuatnya itu benangnya pakai pewarna alami loh kawan murid. Dia pakai warna-warna yang dihasilkan dari daun, akar tumbuhan, terus ada dari kerang juga kawan murid, dari kulit kerang. Jadi diproses dulu, ditumbuk dulu, dihancurkan, terus nanti jadi ada warnanya, ada pigmen warnanya. Dan ini Bu Putri punya video tentang kain-kain tradisional Indonesia nih. Kawan murid sambil lihat ini boleh ya, tapi hati-hati mengguntingnya. Bu, Kain adat tradisional di Indonesia. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal kain adat tradisional di Indonesia. Apa sajakah kain tradisional yang ada di Indonesia? Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Batik berasal dari kata amba yang artinya menulis dan titik yang artinya titik. Motif atau corak batik bukan hanya sekedar indah, namun juga mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing sesuai dengan kota asal batik tersebut. Ulos berasal dari Batak. Ulos dibuat dengan cara ditenun. Ulos biasanya dipakai saat ada peristiwa penting, mulai dari pernikahan, kelahiran, dan duka cita. Tenun
tenun Sumba termasuk tenun ikat nih kawan murid. Ikat berasal dari Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa. Oh, motifnya beragam ya dan warnanya juga bagus-bagus. Kain geringsing adalah satu-satunya kain tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Keseluruhan prosesnya dikerjakan dengan tangan. Kain geringsing berasal dari tenganan Bali. Geringsing berasal dari kata kring yang artinya sakit dan sing yang artinya tidak. Maknanya adalah sebagai penolak bala dan untuk menyembuhkan penyakit. Kain songket. Songket adalah kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau yang tergolong keluarga tenunan brokat. Songket ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Kata songket sendiri berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu yang artinya mengait. Kain sasirangan. Sasirangan merupakan kain tradisional suku Banjar, Kalimantan Selatan. Kata sasirangan berasal dari kata sirang yang artinya diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya atau dijelujur. Kain tapis adalah salah satu kerajinan tradisional masyarakat Lampung sebagai usaha mereka untuk menyelaraskan kehidupan dengan alam semesta dan juga sang pencipta. Umumnya, kain tapis memiliki motif zigzag, piramida, flora, dan fauna. Kain besurat. Kain besurat merupakan kain tradisional Indonesia yang berasal dari Bengkulu. Besurat artinya bersurat atau bertuliskan. Penamaan ini dikarenakan motif batik besurat yang sangat khas berupa motif huruf Arab gundul atau kaligrafi. Kain tenun Dayak. Tenun Dayak dibuat dengan menggunakan alat yang disebut gedok. Proses pengerjaannya pun cukup lama, bisa memakan waktu hingga bulanan. Pewarnaannya pun menggunakan bahan pewarna alami. Kain tenun Dayak memiliki motif flora dan fauna dari alam sekitar mereka. Kain sutra Bugis. Kain sutra Bugis ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra atau kokon. Sarung sutra Bugis pada awalnya hanya digunakan sebagai padanan baju bodo atau pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah tentang beberapa kain adat tradisional di negara kita. Sampai jumpa! Nah, barusan kawan murid udah lihat ya. Ternyata kain tradisional di Indonesia itu bukan hanya kain batik ya kawan murid ya. Kalau batik kan digambar atau dicap, tapi ada juga ulos, terus ada tenun, terus tadi kain besurat ya. Nah, itu tuh semuanya kebudayaan dari Indonesia, warisan budaya dari Indonesia kawan murid. Yang hari ini jadi kawan murid tadi kan belum pernah dengar nih kata tenun. Tenun itu kain ya kawan murid ya. Salah satunya berasal dari Pulau Sumba. Nah, ini sekarang Bu Putri udah mau mulai bikinnya. Jadi cara menganyam kawan murid pasti sudah pernah ya. Ini ada benang-benang atau biasanya kertas. Kita sisipkan potongan origaminya di bawah kertas. Lalu ada yang disisipkan di atas benangnya, jadi kayak zigzag kawan murid, kayak pola juga nih, di bawah, di atas, di bawah, di atas. Disisipkannya seperti ini, sisipkan di atas, di bawah. Nah, seperti ini ya. Cuman karena hari ini ya, Josephine panggil Bu Putri. Iya, Bu. Mama Nah, karena hari ini kita pura-puranya lagi bikin kain tenun ya, yang prosesnya hampir mirip seperti menganyam. Jadi kita bisa lebih variasikan lagi nih kawan murid. Kita bisa tambah-tambah bentuk potongan yang beragam. Tapi sama nih, tetap kita sisipkan juga di bawah benangnya. Seperti ini, ada yang di bawah benangnya, ada yang di atas benangnya. Pokoknya kita ini harus konsentrasi nih, kita harus fokus. Aduh. Mau oren dulu, habis itu gitu.
masukin. Masuk, keluar, masuk, keluar. Masuk ini. Keluar, keluar. Esal gimana Esal? Naik satu, keluar satu. Esal sudah mulai bikin potongan origaminya. Turun. Kalau menganyam itu kita bisa variasikannya biasanya dari pola menganyamnya ya. Misalnya seperti ini nih. Nih kayak kita bisa bikin motif pola seperti ini kalau menganyam biasa kan di kertas ya. Kalau kali ini kita pakainya benang. Sama kita kreasikan dari bentuk-bentuk kertas origaminya. Tapi kita bikin pola warna juga ini kawan murid. Ini boleh bikin pola warnanya itu warna biru, kuning, sama hijau dan orange. Mama. Ayo. Kenapa kamu Kawan murid bisa mulai di tengah, bisa mulai dari paling atas, atau dari bawah juga. Kok pendek sih kamu? Hah? Pendek. Yang biru. Nih. Kan yang hati. Nih. Sama loh. Ini udah salah, Neng. Enggak. Ini kan naik turun, naik turun. Naik. Yang gede yang enggak. Kita harus pelan-pelan sekali ya kawan murid ya. Kalau enggak takutnya nanti origami yang dibentuk-bentuknya nanti bisa sobek kalau kita tariknya terlalu buru-buru nih. Jadi kawan murid pelan-pelan aja. Hati-hati mengerjakannya. Nah, terus Bu Putri minta siapkan lem juga kan ya? Nah, lemnya itu bisa kawan murid pakai Mana, Neng? untuk ujung-ujungnya biar dia tidak bergerak-gerak nih kawan murid. Bisa dilem dulu jadi dia nggak gerak-gerak, nggak akan lepas-lepas lagi. Bisa pakai selotip, bisa pakai lem kertas. Bu Putri tinggal Iya, nggak punya lem, tinggal nggak pakai lem, nggak apa-apa. nggak apa-apa, Dinda. Kan kain tenun Sumba tadi kawan murid sudah lihat ya contoh-contohnya. Dia itu banyak pola warnanya. Udah gitu dan ada gambar-gambar objek ya. Kita bikin gambar-gambar objeknya dari potongan origami ini. Jadi ditumpuk-tumpuk juga bisa. Yang punya bukunya ditumpuk nih origaminya. Ini kan wavy, Mam, bukan lurus. Bisa tinggal lurus. Ini ada lagi. Tuh lurus ya. Nah, seperti ini. Membawa. Bu Putri lem karena Bu Putri nggak mau dia gerak-gerak. Nah, ini Jadi aku lem ya. Kalau yang kawan murid nggak dilem juga nggak apa-apa, tapi nanti dia bisa kegeser-geser. Jadi kawan murid harus hati-hati ya.
pola warnanya nih kawan murid. Nih punya Bu Putri hampir salah barusan. Papa, Mama. Sepertinya Bu Putri mau menambahkan warna lain nih kawan murid. Pa, Ma. Ini pasal ini apa? Terlalu besar sih. Tadi yang tengah mana? Mama kan penting. Aku lagi kan apa? Ini pakai lem. Tulang bawah. Udah deh. Ma, aku makanannya warna biru sih. Ya boleh. Halo. Bu Putri mau bikin rumbai benang nih kawan murid. Nih. Jadi Bu Putri kan udah punya potongan origaminya ya. Bu Putri tempel dulu. Jadi harus agak besar, harus agak lebar. Ditempel dulu. Terus Bu Putri gunting-gunting deh. Apa? Nih. Boleh gunting-gunting seperti ini kawan murid. Jadi nanti dia kita bentuknya seperti rumbai benang pada kain. Itu siapa? Kali kawan murid rumbai seperti ini di kain.
Ini. Kucing. Ya, kucingnya Bu Putri naik ke meja terus. Kayaknya dia Iya. kayaknya dia mau ikut deh. Dia barusan liatin guntingnya dikirain pengen main dia. Kucingnya gerak-gerak kan, dia kira dia diajak main deh. Nih, jadinya Bu Putri punya rumbai kertas nih. Oh, kamu sudah bisa lihat pola warnanya Bu Putri belum? Bu Putri bikin pola warna nih. Kamu juga bisa menempel di atas ke bawah misalnya seperti ini. Langsung ditempelin atau kalau bisa disisipkan. Bagus. Makanya pakai kertas origami aja udah sulit ya kawan murid ya, apalagi kita bikin kain tenun seperti tadi dari benang-benang ya. Bisa nggak, Bing? Hasilnya jadi berbeda kan seperti anyaman origami yang biasa. Mama, aku ada satu lagi dari seluruh. Yang warna apa jadi? Ini. Orange, biru, biru. Biru, orange. Mama ambil satu lagi warnanya. Warna apa sih? Ambil warna hijau. Putri bagus banget ya. Yang bawah dulu dong, Bing, kerjanya. Yang bawah dulu ini. Kedua warna orange. Warna biru di situ. Nanti
Nanti tebalin. Ini duanya warna hijau. Warna hijau luar. Mama tolong. Oke, dia udah. Setelah diangka ya. Nggak ada suara tuh. Oke. Terus kuning ya. Ih, cantik sekali kainnya diangka. Pura-puranya ini kain ya. Cantik sekali tenunnya. Terima kasih ya Zianka ya. Kamu polanya gimana sih, Pi? Terima kasih Zianka. Oh, yang punya Zianka warnanya merah, pink sama kuning. Motif pola warnanya. Oh, dan ini punya Logi nih kawan murid. Oh, motif pola warnanya ada orange hijau. Ada rombanya juga. Terima kasih ya Logi ya. Logi susah nggak bikinnya? Terima kasih. Nih, Bu Putri sudah hampir selesai. Punya Bu Putri motif pola warnanya kuning, biru, sama hijau dan oranye. Bu, Ya, Miau sudah main tali. kenapa? Kucing. Mungkin aku sudah main tali satu. Lagi main tali. Iya, lagi main tali. Ini kucing Bu Putri lagi bobo, lagi tidur di kakinya Bu Putri. Bro, Nah, ini punya Bu Putri. Novianka sudah. Wah, coba kita kalikan. Yanka punya Yanka sudah. Masih blur, Bu Putri belum bisa lihat jelas. Coba barangkali ditempelkan ke badannya Adik Yanka bisa? Nah, tuh kelihatan sekarang. Wah, cantik sekali warnanya. Warna oranye, pink, ada kuning, ada hijau juga ya. Oh, ada hatinya juga. Terima kasih ya Divianka ya. Josephine. Yang bawahnya Bu Putri kurang jelas ya. Oh, ada rumbainya. Ih, bagus sekali. Terima kasih ya. Tempel. Terima kasih Divianka. Nah, kalau Misa, Zaina lagi sakit, Dinda, Etal, Alwa sama Ahlan gimana nih? Josephine masih bikin ya? Iya, sebentar lagi udah selesai. Oke, sebentar lagi udah selesai. Punya Halwa sepertinya sudah ya Halwa ya? Wah, ini punya Halwa. Ya ampun, kayak kain tenun. Kayak kain tenun beneran. Oh, ada pola-pola geometrisnya, ada segitiganya. Bagus sekali Halwa, terima kasih banyak ya Halwa ya. Sama-sama. Yang punya Halwa pakai tambahan
eye cleaner kawan murid yang di tengahnya. Bagus, terima kasih ya. Iya. Oh, ini punya Josephine sudah nih sekarang. Wah, warnanya juga bagus sekali. Ada pola warna apa nih Josephine? Orange, biru, sama Ya. hijau. Orange, biru sama hijau. Bagus, bagus sekali Josephine. Terima kasih ya. Iya, ada tidak smiley face, kamu bisa lihat, tapi Ada smiley face-nya. Iya. Tadi aku Oh, Josephine gambar barusan ya? tadi dia di sini, dia di biru. Oh iya, tapi Bu Budi nggak bisa lihat jelas. Mungkin nanti di foto Bu Budi bisa lihat. Iya. Jangan lupa masukkan ke Padlet ya, kawan-kawan Iya. semuanya. Ahla sama Esal dan juga Misha gimana nih? Alam belum selesai Bu, hampir selesai. Hampir selesai, oke. Jadi kawan murid ingat-ingat ya, tadi kan pas pertama kelas Bu Budi tanya, ada yang sudah pernah mendengar tenun? Kawan murid masih banyak yang diam. Kita sekarang sudah pura-pura bikin tenun nih. Tenun itu adalah kain ya, seperti batik, kain tradisional dari Indonesia, tapi ya berbeda cara pembuatannya. Misha sudah. Oke, tunggu sebentar, bukan spotlight Bu. Sudah. Wow, wah bagus sekali. Ada gambar-gambar juga, ada bintang ya. Ih, bagus sekali Misha. Warnanya juga meriah sekali. Ini warnanya cerah-cerah semuanya. Bu, aku sudah Dari hati banyak ya Misha ya. smiley face. Hebat. Kelihatan Siapa nggak? barusan? Kelihatan nggak? Oh, Josephine gambarnya. Oh iya, sama kayak Misha ada gambar-gambar juga ya. Ini gambarnya emoji ya kalau punya Josephine ya. Iya. Tadi punya Misha ada gambar bintang sama ada pohon. Berarti Bu Kore tinggal lihat Esa, Akla, dan Dinda ya. Kalau Zegena lagi sakit, semoga Zegena lekas sehat ya. Bu Kore sambil mau kasih lihat lagi sebentar. Jadi tenun itu kain ya kawan murid ya. Kain tradisional dari Indonesia, termasuk ke dalam kebudayaan juga nih, kebudayaan seni rupa. Karena di sini ada gambar-gambar, ada simbol-simbol biasanya. Kayak batik kan suka menggambarkan keindahan alam, ada tentang ceritanya juga. Nah, kain tenun juga sama nih kawan murid. Ya, ada menceritakan keindahan alam Bu, ada atau ada sesuatu pesan di sini tentang loh. juga. Bob. Namanya kain tenun, tenun ikat dari Sumba. Bu, ada sesuatu Ada yang di gambar aku. Renda. Kamu lihat. Ada yang berupa kain besar juga ya. Bu, memang kamu nggak tahu ada smiley face lagi di sini. Plop. Tambahin lagi. Oh iya, yang punya Josephine masih gerak-gerak bisa dilem kiri kanannya biar dia nggak gerak-gerak lagi. Nggak bisa. Oh, emang Bu, sengaja? aku mau kayak cabu. Jadi kayak Peekaboo. Misha punya apa ini? Telur. Telur apa itu? Ya ampun, lucu banget. Oh, di dalamnya ada bonekanya. Kasih. Lucu sekali. Dikasih nama siapa itu? Namanya siapa, Misha? Uzi. Ozzy. Oh, lucu sekali. Sebenarnya dia binatang apa sih, seperti koala? Dia nama koala. Oh iya, bener koala ya. Tapi koalanya punya ini ya, punya tanduk kayak unicorn ya. Iya. Terima kasih ya, Misha. Sama kayak temennya Logi nih.
yang penguin. Jingga sudah sampai mana Jingga? Oh, lagi bikin-bikin. Oke, kalau Esal sudah sampai mana Esal? Lagi gunting-gunting. Kawan murid, waktu kita 6 menit lagi, nanti Bu Putri minta foto bersama ya. Ahla sudah selesai, Bu. Oke, coba Bu Putri spotlight Ahla ya. Wow, besar dan cantik sekali. Ini besar ya. Ada pola warnanya apa? Coba Ahla bisa kasih tahu Bu Putri. Ini loh. Hijau. Rumput dan ombak. Ada ceritanya. Ombaknya warna biru, terus ada warna pink. Tapi garis-garisnya nggak ada segitiganya. Terus ombak lagi. Terus rumput putih. Wah, bagus sekali. Nah, ini seperti kain tenun yang asli nih. Menceritakan tentang keindahan alam ya. Ada rumput, ada ombak katanya. Ih, bagus sekali Ahla. Nanti Ahla bisa kasih tali di belakang kardusnya, jadi dia bisa digantung. Iya. Terima kasih ya Ahla ya. Sama. Pokoknya penasaran lihat yang punya Jingga, karena yang punya Jingga itu dia ini recycle art ya kan Jingga kan? Iya, pokoknya pengen lihat banget yang punya Jingga deh. Jadi walaupun kita pakai kertas bekas, tapi kita masih tetap bisa bikin karya seni yang baru. Recycle art kan kawan murid udah pernah ya bikin recycle art? Oh iya kawan murid, pekan depan kita masuk ke ruang eksplorasi 1 atau mini project 1 ya. Kawan murid siapkan piring kertas. Kalau nggak ada piring kertas, nggak apa-apa, boleh bisa bikin piring dari kertas gambar aja. Kertas gambarnya. Kenapa? Oh ya sudah. Kertas gambarnya jangan lupa digunting berbentuk lingkaran ya. Untuk pekan depan. Coba Bu Putri lihat punya Esa. Warnanya ada pinknya. Ini pink atau merah? Merah yang paling bawah ya. Wah, bagus sekali Esal. Esal bikin pola warnanya, warna-warna cerah ya. Coba kasih lihat lagi ke depan lagi. Ada apa itu? Esal gunting bentuk apa itu? Bentuk apa aja? Esal masih di mute? Lingkaran. Ada lingkarannya. Terus ada rumbai-rumbai juga di bawah ya. Iya. Hebat sekali. Terima kasih ya Esal ya. Sama-sama Bu Putri. Jingga, maaf Bu Putri ganggu Jingga sebentar. Kita bisa foto bersama dulu Jingga. Kita foto bersama dulu yuk kawan murid. Bu Putri punya 2. Oke. Yang punya Hawa, punya Misha, punya Dejena. Dejena kalau lagi sakit nggak apa-apa, nggak usah on cam ya. Yang punya Ahla udah dikasih tali tuh kawan murid. Nah, coba punya Jingga boleh diangkat sebentar, nggak apa-apa, belum selesai juga. Nih bagus warnanya. Nih punya Jingga nih kawan murid. Recycle art. Coba tempelin ke badannya Jingga biar dia nggak blur. Tuh, bagus sekali. Ya, aku suka sekali Jingga, bagus warnanya. Terima kasih ya. Boleh diangkat sedikit, boleh diangkat. Loh. Nah, tuh. Ih, bagus sekali. Terima kasih Jingga.
Kita foto bersama dulu. Punya Esal mana? Punya teman-temannya sudah diangkat. Oke, coba dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Punya Josephine terlalu tinggi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak kawan murid semuanya. Nanti jangan lupa masukkan Padlet ya, biar teman-teman yang lain bisa lihat-lihat nih karyanya kawan murid. Nah, gimana kawan murid, kita berefleksi sebentar sebelum Bu Putri masuk ke kelas. Bikin anyaman dari origami seperti ini.